Nanti akan kita gelar perkara, kita koreksi berkas, setelah lengkap akan kita limpahkan ke auditor untuk disidangkan di peradilan militer. Komandan Denpom Kupang, Letkol CPM Jo Cesar DCR, yang didampingi Kapenrem 161 Garing Wirasakti Mayer Dafrian mengatakan, pihaknya telah menetapkan 2 anggota TNI Kodim 1627 Rotendao, yakni Arbi dan Boy sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap PS bocah 13 tahun di Rotendao pada Kamis 19 Agustus 2021 kemarin. Menurut Letkol Joao, sejak Jumat 20 Agustus 2021, pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi pelaku dan saksi korban serta olah TKP. Dan Senin 23 Agustus 2021 malam, Arbi dan Boy telah dibawa ke Kupang dan langsung ditahan di sel Denpom Kupang. Kepada wartawan di kantor Denpom Kupang pada Selasa 24 Agustus 2021 pagi, Letkol Joao menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi pelaku dan saksi korban serta saksi-saksi lainnya, penyidik Denpom Kupang telah menetapkan Boy dan Arbi sebagai tersangka per hari ini Selasa 24 Agustus 2021. Pasal yang dikenakan kepada para tersangka adalah Pasal 351 KUHP junto Pasal 17C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancamannya maksimal kurungan penjara selama 5 tahun dan denda kurang lebih 1 juta rupiah. Joao mengatakan berkas perkara kasus oknum TNI ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer Kupang paling lama 2 minggu ke depan. Baik, rekan-rekan media, di samping saya ada Kapenrem. Saya disampaikan oleh Kapenrem untuk menyampaikan informasi tentang kasus yang ditangani oleh Denpom 91 Kupang. Sebagai informasi bahwa untuk kasus ini sudah dari hari Jumat kemarin dilaksanakan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Denpom 91 Kupang. Kegiatan yang dilakukan di sana, kita melaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk saksi korban, mengecek situasi kondisi korban langsung, melaksanakan olah TKP, dan kegiatan sudah selesai. Tadi malam tim sudah sampai di Denpom, termasuk para tersangka sudah dibawa dan ditahan di Denpom untuk proses hukum selanjutnya. Ya. Ini masih tahap penyelidikan. Sekarang sudah kita masuk ke tahap penyidikan karena olah TKP termasuk pemeriksaan saksi maupun saksi korban kemarin sudah tutup dengan alat bukti yang sudah kita dapat, sudah kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Nanti akan kita gelar perkara, kita koreksi berkas, setelah lengkap akan kita limpahkan ke auditor untuk disidangkan di peradilan militer. Saksi yang kita periksa yaitu sekitar 6 saksi, itu bisa bertambah, ya, termasuk saksi korban, ya, termasuk visum kemarin sudah kita ambil sekalian, kita bawa untuk visum korban. Yang berikutnya hal-hal lain, kalau nanti dalam penyidikan ini ada hal yang kurang, nanti akan kita laksanakan penyidikan selanjutnya. Yang pasti sudah masuk tahap penyidikan, dalam tahap pemberkasan, setelah akan kita limpahkan ke auditor untuk disidang di peradilan militer. Untuk pasal yang kita kenakan yaitu pasal 351 KUHP. Yang kedua, karena korban ini masih di bawah umur yaitu 13 tahun, akan kita juntokan ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, itu pasal 17C, itu kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ancamannya maksimal 5 tahun, ya, dendanya kurang lebih 100 juta. Tersangka punya hak untuk tidak mengakui, tapi sebagai penyidik, berdasarkan keterangan saksi korban, alat bukti yang ada, akan kita proses dan kita berkas. Yang menyatakan benar atau salah itu di pengadilan. Ya, saya sebagai penyidik melaksanakan tugas, ya, yaitu mengumpulkan alat bukti, memeriksa para saksi termasuk saksi korban, ya, membuat berkas perkara dan saya limpahkan.
bahwa nanti pada saat persidangan juga rekan-rekan dari media silahkan dimonitor, silahkan diikuti, ya, silahkan ditanyakan perkembangan di persidangan nanti. Ya. Biasanya berapa lama Pak dari proses penyidikan kemudian berkasnya dilimpahkan ke... Mudah-mudahan paling lama 2 minggu. Saya kalau sudah alat bukti termasuk keterangan saksi sudah lengkap akan saya limpahkan berkas. Ya, untuk tersangka dalam proses hukum sudah saya tahan di Denpom. Kemarin dibawa dari Rote cukup berapa situasi? Gimana? Dari Rote dibawa untuk ditahan di Denpom cukup berapa kemarin? Berangkatnya jam 14, mungkin karena cuaca nyampe sini sekitar 6:30 kalau nggak salah ya. Ya, Bang. Ya, 6:30. 11 lebih, Ya. setengah 3. Langsung dimasukkan ke tahanan. Ya, langsung ditahan. Oke, cukup ya? Ya, hari ini setelah kita dari tim pulang, kita adakan resum dari hasil pemeriksaan termasuk alat bukti yang ada, kita tetapkan sebagai tersangka. Ya. Oke, terima kasih ya. Nah, Pak, kalau dari Pak Kapolres Pak, apa anggota yang diduga melakukan tindak kekerasan Pak? Apakah sebagai pimpinan Pak Dandim juga diberi sanksi Pak? begini, saya jawab ya. Siap. Saya jawab begini. Sebagai prajurit sudah aturannya jelas, ya. Sebagai pimpinan punya kewajiban untuk menyampaikan kepada semua prajurit apa yang salah, apa yang benar. Ya. Kalau sudah disampaikan oleh pimpinan dan tidak dipatuhi, berarti yang salah siapa? Berarti kan anggota itu. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan anggota tidak semuanya kita kaitkan bahwa itu adalah kesalahan dari pimpinan. Ya. Joao menambahkan kondisi korban saat ini sudah sehat dan telah dibawa ke Kupang pada hari ini Selasa 24 Agustus 2021 untuk cek medis di RST Wirasakti Kupang guna memastikan kondisi korban benar-benar sehat. Menurut Joao, korban PS dibawa ke Kupang atas perintah Danrem guna mengecek kondisi kesehatannya di RST Wirasakti. Walaupun kondisi korban saat ini sudah nampak sehat. Sehubungan dengan kasus tersebut, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat ya telah menurunkan tim dari Pusat Kesehatan Angkatan Darat untuk memonitor perkembangan kondisi korban, termasuk tim dari Dispesiat ya untuk melaksanakan terapi fisiologis terhadap korban. Ya, dan tim sampai sekarang masih di sini, ya masih di NTT. Ya, ini salah satu perhatian dari pimpinan Angkatan Darat. Ya, yang pasti dari pimpinan Angkatan Darat, dari Pangdam 9 Udayana dan dari Danrem sudah memerintahkan saya sebagai Dandenpom untuk menyidik kasus ini yang memproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Sebagai informasi, korban sudah atas perintah Danrem sudah dibawa ke sini untuk dicek di rumah sakit tentara di RST sini. Ya, dibawa ke sini. Tadi pagi sudah sampai di Kupang. Ya, jadi untuk mengecek lebih lanjut karena rumah sakit di kita lebih lengkap. Kalau di Rotendau mungkin kurang lengkap, akhirnya sudah dirujuk ke sini. Korban juga sebenarnya sudah sehat, sudah bisa jalan, tapi untuk cek lebih lengkap. Ya. Oh, berarti bareng sama adiknya Pak? Dia betul sudah di sini. Oke, sebagai informasi juga begini. Tadi ditanyakan Kapolrem tentang langkah-langkah yang sudah diambil Korem. Sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan, langkah-langkah preventif ya di Korem. Ya, termasuk kami balak-balak Kodam yang ada di sini tiap hari Jumat itu rapat dengan Danrem. Ya, rapat evaluasi. Dalam rapat evaluasi itu sebagai Komandan Korem selalu menyampaikan, mengingatkan para Dandim untuk disampaikan kepada anggotanya ya tentang situasi-situasi yang berkembang ya, termasuk tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya atau melakukan suatu tindak pidana. Itu selalu diingatkan sebagai seorang pimpinan. Ya, dengan harapan yang disampaikan Komandan Korem itu juga disampaikan oleh para Dandim kepada anggota di bawah. Ya, dan ini adalah oknum ya, rekan-rekan media, ini adalah oknum, tidak semua prajurit, ini adalah oknum. Ya, jangan sebagai penyidik, ya kita nggak boleh menjustis, itu adalah diduga. Ya, untuk benar salahnya nanti di pengadilan. Terus ya. Sementara itu Kapendrem Dafrian mengatakan, selain korban, TNI juga membantu merawat adik kandung korban yang sejak lama menderita sakit paru-paru. Perawatan terhadap adik korban ini merupakan perintah dan perhatian khusus dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa. Bentuk konsen dari Bapak Kasat, adanya sekarang ini
adik kandung korban itu menderita penyakit paru-paru dan sudah dibawa ke ada tes sekarang untuk diobati. Ya. Dan itu tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan dengan kejadian ini ya. Konsen dari Bapak Kasat. Terus dari teknik pesisir koram sendiri bentuk perhatian terhadap korban, apa yang sudah dilakukan? Melalui dandim. Iya, kalau dari apa itu? Bisa diperjelas? Membantu pengobatan. Ya, seperti membantu pengobatan gitu. Dan juga sudah minta maaf. Ya, oke. Ya.